Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Kita sekarang langsung menuju ke penelpon pemirsa. Sudah ada Bapak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo, silakan. Metro, selamat pagi Bung Yaman. Pagi. Iya, SP3 KPK itu singkatan dari Komisi Pembela Koruptor kali ya. Kok yang orang sudah ditangkap, dituduh begitu terus dikeluarkan SP3. Ini bukti bahwa mereka itu kerjanya berarti sembarangan. Atau mungkin SP3 itu keluar karena sesuatu hal gitu loh. Nah kalau sampai kasus daripada Judge Suleman ini ada bendera putih, ya ini pertanyaan besar buat rakyat, kok bisa seperti itu. Sudah balik saja, saya kira kembalikan aja kepada polisi dan kejaksaan seperti dulu, daripada buang biaya gede-gede membiayai KPK, tapi kerjanya begini. Belum lagi hasil tangkapannya OTT-nya ya di bawah dari nilai yang dilakukan oleh kejaksaan yang triliunan begitu ya. Untuk itu saya pikir perlu menjadi pertimbangan ini. Kita memang berharap ya, kalau memang undang-undang KPK itu tidak dirubah, ini akan begini terus. Harusnya seperti dulu KPK itu tidak bisa mengeluarkan SP3. Jadi mereka kerja serius. Kalau mereka ternyata salah menuduh atau melakukan penyidikan dan penelitiannya salah, maka mereka itu harus bertanggung jawab juga. Bisa juga mereka dipidana. Kalau begini terus kita mau bagaimana? Demikian, terima kasih. Baik, Pak Ondo, terima kasih atas partisipasi Anda. Kalau kata Pak Ondo, KPK itu Komisi Pembela Koruptor, Bang. Dan Pak Ondo curiga, katanya SP3 ini jangan-jangan keluar memang karena suatu hal. Apakah memang ada kecenderungan seperti itu, Bang Elman? Ya, kecurigaan seperti itu sebetulnya kan wajar aja. Karena Pak Ondo tadi kan bilang, ada dua kemungkinan. Satu karena KPK bekerja sembarangan, seenaknya aja dia mentersangkakan orang. Ya. Atau kedua kan dia bilang ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada sesuatu di balik itu. Dan ini yang sekarang sedang diperbincangkan masyarakat. Oleh publik, ada ya? apa? Kan begitu. Kan kalau kita sih berkeyakinan era KPK pada waktu tahun ini kan ditetapkan tersangkanya kan 2017. Nah, baru 8 tahun kemudian kan? Ya. Baru SP3 kan? SP3. Dan kan, diumumkannya pun setahun kemudian setelah umumkannya SP3. Pun baru setahun kemudian kan gitu kan. Jadi memang wajar sekali kalau masyarakat bertanya, curiga. Ini ada apa? Jangan-jangan ada sesuatu, jangan-jangan ada intervensi. Ya. Kan gitu kan. Ini kan kenapa jangan-jangan ada intervensi? Kenapa sampai setahun kemudian, setahun 2024 ditetapkan SP3, baru setahun kemudian diumumkan. Kenapa terlambat? Kenapa ditunda? Kan gitu kan. Apa yang mereka sembunyikan? Apa yang mereka sembunyikan? Informasi apa kan gitu kan? Sehingga memang jangan salahkan kalau masyarakat memandang KPK ini sepertinya main-main gitu. Dan menganggap karena ini kasus besar, jangan-jangan memang ini waktu itu kita nggak tahu ya, siapa aja yang diperiksa. Adakah tokoh besar yang pernah diperiksa dalam kasus ini? Itu harus dibuka. Karena dari nama-nama yang pernah diperiksa ini, kalau ini dibuka, orang akan mudah menyimpulkan, oh ternyata dia rupanya kan gitu kan. Ini kan begitu kan. Karena orang memang aneh ketika KPK SP3 akan perkara, itu aneh. Kalau kejaksaan, kepolisian, itu biasa. Tapi kalau KPK yang dari awal sangat cermat, sangat hati-hati, kan di awal katakan, pada waktu awal KPK, setiap orang yang ditersangkakan itu sudah pasti akan jadi terdakwa. Dan sudah pasti akan duduk akan tinggal nanti di penjara kan gitu kan. Kan gitu. Itu dulu begitu. Kok sekarang kok begini? Sehingga memang ya KPK harus menjawab ini. Kalau begini terus Bang, tadi Pak Ondo juga bilang balik lagi aja ke kejaksaan atau kepolisian. Untuk apa membiayai KPK kalau bisa ternyata memang penanganan kasusnya belakangan tidak membuat publik menjadi senang seperti itu. Apalagi kejaksaan belakangan juga banyak juga merilis kasus-kasus dengan hasil korupsi yang banyak. Pak Ondo tadi benar. Artinya kan kalau kita terjemahkan secara bebas yang dikatakan oleh Pak Ondo tadi ya, kalau memang seperti ini aja, kenapa
KPK dibubarkan aja. Kan itu sebenarnya kan. Nah, Pak Ondo kan tidak bilang dibubarkan. Ya. Tapi kalau dikembalikan ke kejaksaan, kembalikan ke kepolisian, artinya KPK dia tiadakan. Padahal semestinya fungsi KPK ini lebih independen Bang ya dibandingkan dengan Adanya KPK itu dulu karena ada kelemahan di penegak hukum yang lainnya. Maka dilahirkanlah KPK. Baik. Kan gitu kan. Tapi kalau KPK juga seperti sekarang ini, ya ditiadakan aja KPK. Ngapain memboros-boroskan APBN di KPK ini? ya akan kasus ini Bang ya. Nah Bang, tapi kalau kita melihat agar ke depan ini tidak terjadi lagi, apa yang mesti dilakukan? Apakah harus dibentuk lagi aturan yang mengatur SP3 ini seperti apa atau bagaimana? Ya kalau mau benar, undang-undang KPK-nya diubah lagi. Jadi kembalikan KPK tidak boleh SP3. Itu jauh lebih bagus. Apa yang membedakan KPK dengan Kejaksaan Agung? Apa yang membedakan KPK dengan kepolisian? Yaitu tanpa SP3. Maka mereka harus hati-hati, harus cermat. Kalau enggak seperti yang dikatakan Pak Ondo tadi, jangan ceroboh. Tapi kita yakin tidak mungkin pimpinan KPK tahun 2017 itu ceroboh. Pasti mereka juga dengan keyakinan ini alat buktinya sudah kuat. Ya. Sehingga memang jangan salahkan kalau masyarakat curiga. Betul. Ada apa? Baik. Adakah intervensi politik? Adakah orang besar Jadi wajar dibalik ya? daripada SP3 Ya. ini? Ya, jadi Nah, itu kecurigaan masyarakat. Jadi wajar jika masyarakat juga kita harapkan ya Bang Elman agar bisa semakin dibenahi dan juga 2026 ini kita akan menyongsong tahun baru yang lebih semangat lagi terhadap pemberantasan korupsi. Bang Elman terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa itulah dia perbincangan kita dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Saya Febrian Ahmad mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan juga sampai jumpa.